kita harus memperkarakan, mempersoalkan apa yang dirasa Bapa tentang kita, saudaraku. Karena Bapa adalah pribadi yang hidup. Dia berperasaan dan pasti merasakan di dalam hatinya mengenai keadaan masing-masing anak-anaknya. Kalau kita sebagai orang tua yang sudah punya anak, pasti kita bisa merasakan mengenai masing-masing anak-anak kita. Betul kan, saudaraku? Kita juga bisa merasakan terkait dengan orang di sekitar kita, saudara kita, siapa saja, teman-teman kita. Maka mari kita perkarakan apa yang Bapa rasakan terkait dengan hidup kita kepada Dia. Apakah Dia nyaman? Apakah Dia puas dengan hidup kita? Apakah Dia senang dengan hidup kita? Ataukah Dia terluka atau berduka dengan hidup kita? Atau mungkin apakah Tuhan tidak nyaman dengan hidup kita? Coba kita perkarakan hal ini, saudaraku. Karena kita sering tidak peduli dengan perasaan Tuhan. Karena Tuhan tidak kelihatan. Banyak orang peduli dengan perasaannya sendiri. Bagaimana dia bisa memiliki perasaan senang, bahagia, terhormat, dihargai, dia berkutat dengan dirinya. Tapi tidak pernah mempersoalkan bagaimana perasaan Tuhan. Bagaimana perasaan Allah Bapa Elohim Yahweh kita. Kita tidak pernah mempersoalkan perasaan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan memandang hidup kita. Maka saya mau ajak pada pagi hari ini, kita harus benar-benar dengan hati yang tulus kita memeriksa diri kita. Kita jujur, saudaraku. Ketulusan hati di hadapan Allah, kesediaan kita untuk benar-benar menyenangkan hati Allah. Maka kita berurusan dengan Allah Bapa secara tepat. Karena kita berurusan dengan Allah Bapa bukan sekedar supaya kita mendapatkan berkatnya, kuasanya, pertolongannya, apalagi perlindungannya, apalagi banyak lagi, saudaraku. Tapi kita juga mau melayani Dia. Karena memang kita diciptakan untuk melayani Dia. Amin, saudaraku. Allah tidak butuh apa-apa. Sebetulnya tidak butuh apa-apa. Dan tidak perlu apa-apa dari engkau dan saya. Karena siapa kita? Kita hidup hari ini karena Dia, saudaraku. Dia punya segalanya. Tapi Allah yang memiliki segalanya, bahkan yang memiliki hidup kita pun berkenan berurusan, berinteraksi dengan kita. Betapa sayangnya Tuhan kepada kita, tapi betapa kurang ajarnya kita kepada Dia. Betul gak, saudaraku? Dia membiarkan dirinya dibuat senang atau dibuat susah, dimuliakan atau tidak dimuliakan, dihormati atau tidak dihormati oleh makhluk ciptaannya, manusia itu sendiri. Maka pada pagi hari ini kita harus mulai memilih dan menentukan bagaimana tujuan kau hidup. Apakah kau hidup mau menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Kau mau hidup menghormati Dia dengan layak atau tidak? Kau mau hidup memuliakan Dia atau tidak? Kau mau hidup menuruti kehendak Tuhan atau tidak? Kita harus serius, saudaraku, perkarakan ini. Apa yang dirasakan oleh Tuhan mengenai hidup kita. Jangan merasa aman dengan kekristenanmu. Saya katakan ini supaya kita semua sadar. Kita semua bangun dari tidur berkepanjangan kerohanian kita. Karena tanpa ketulusan dengan Tuhan, maka kita tidak akan pernah mengerti di mana posisi kita. Karena berurusan dengan Allah bukan hanya karena mau mengeksploitasi, menggali, memanfaatkan kuasa Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, bukan. Tapi kita mau mengabdi kepada Dia. Kita menyerahkan diri kita untuk diperalat untuk kepentingannya. Bukan kita memperalat Tuhan untuk kepentingan kita. Kita harus melayani Dia. Artinya kita harus melayani perasaannya. Kalau kita dengan tulus benar-benar berurusan dengan Allah, berinteraksi dengan Allah,
dengan motif yang benar, yaitu mengabdi, melayani Dia. Maka kalau ada yang salah dalam diri kita, ada yang keliru dalam diri kita, Bapa pasti beritahu, saudaraku. Karena Allah mau berbagi perasaan dengan kau dan saya. Apa yang Dia rasakan tentang diri kita, terkait dengan diri kita, Dia pasti katakan, saudaraku. Allah Bapa pasti ingin membangun hubungan yang indah dengan kau dan saya. Hubungan itu kekal sampai di abadi nanti. Bukan hanya sementara kita hidup di bumi saja, tidak. Tapi hubungan yang kekal itu sampai di kekekalan kelak. Wah, indah, saudaraku, betul. Tapi dibutuhkan ketulusan. Tidak boleh ada agenda lain. Tidak boleh ada agenda lain. Matikan segala agenda diri kita, supaya agenda Tuhan hidup dalam hidup kita. Wah, keren, saudaraku. Jadi terlihat kok orang tulus atau tidak tulus. Kalau orang tidak tulus bertuhan hanya karena mau memanfaatkan Tuhan, pasti hatinya terikat dengan dunia ini. Hatinya pasti penuh kebencian, dendam, sakit hati. Dan orang begini actionnya biasanya mengupayakan orang lain menderita. Jahat dia biasanya. Dia gak suka orang lain bahagia. Kebahagiaan orang lain itu penderitaan untuk orang seperti ini. Kesuksesan, kemajuan orang lain itu menjadi sayatan terdalam untuk orang-orang yang jahat begini, saudaraku. Ini orang-orang yang tidak pernah berjalan bersama dengan Tuhan dan tidak layak berjalan dengan Tuhan. Pagi hari ini saya mau mengingatkan kita jangan sampai seperti orang model begini, saudaraku. Itu mengerikan. Betul, tidak layak dia jalan sama Tuhan. Lama-lama orang itu jadi buta. Tidak tahu dan tidak mau tahu akhirnya bagaimana keadaan dirinya di hadapan Allah. Dia sudah tidak lagi memperdulikan apa yang Tuhan rasa tentang dirinya. Dia don't care dengan itu semua. Egois biasanya. Dan hidup orang begini, egosentris, berpusat pada dirinya, tidak berpusat kepada Allah. Kau dan saya harus hidup berpusat kepada Allah. Dan orang yang berpusat kepada Allah, segala hal yang dia lakukan untuk Allah, kepentingan Allah. Karena hidupnya untuk mengabdi dan melayani Allah. Amin, saudaraku. Hari ini sudah jarang gereja yang berfokus hanya untuk kepentingan Allah. Karena iblis memang menjebaknya di situ. Akhirnya hanya untuk kepentingan organisasi, kepentingan oknum, dan kepentingan hal-hal lain yang bukan untuk Allah. Apapun itu, pekerjaan, gereja, keluarga. Wah, ngeri, saudaraku. Maka dari itu, ayo kita serius. Kita katakan, Tuhan, aku ingin lebih mengenal dirimu dengan benar. Aku mau berjuang memperkarakan diriku bagaimana keadaanku di matamu. Tuhan pasti berbicara kok, saudaraku. Apa yang Tuhan rasakan tentang dirimu, Tuhan pasti berbicara. Dia pasti beritahu. Maka semakin hari Tuhan akan semakin membongkar, membuka hal-hal yang tidak patut dalam hidup kita. Apa yang harus dibuang sebelum kita menutup mata di pengadilan Allah suatu hari nanti. Itu PR kita. Dan kalau engkau dan saya berjuang di titik ini ya, hidup kita diberkati loh. Dan itu kehidupan yang sangat diberkati. Hidup yang benar-benar beruntung, lucky. Karena kita menemukan kebenaran ini. Kita perkarakan semua hal hidup kita. Sampai kita bertanya, kau rasakan apa Tuhan dengan apa yang aku lakukan? Wah, keren. Amin. Kita mulai hari ini ya, perkarakan. Apa yang Allah rasakan mengenai diriku, tentang diriku. Kalau ada hal-hal yang membuat Tuhan tidak nyaman, segera selesaikan dan bereskan. Amin. Ya, kita bertobat, kita berubah. Kita benar-benar hidup hanya untuk melayani Allah saja. Kita hanya hidup untuk melayani Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Kita hidup hanya sungguh-sungguh untuk mengabdi dan melayani Dia. Percayalah saudaraku, kebutuhan-kebutuhanmu akan dipenuhi.
persoalan-persoalanmu akan diselesaikan pada waktunya. Tuhan pasti bela engkau dan saya, kalau engkau dan saya layak dibela. Tuhan bukan hanya mengasihi kita, tapi Tuhan juga mengasihi orang-orang yang kita kasihi. Tuhan juga menjaga orang-orang yang kita kasihi. Luar biasa bukan? Itulah hidup dalam berkat Tuhan. Berjuang saudaraku, sampai Tuhan benar-benar memiliki hubungan yang intim dengan kau dan saya. Dan itu, persahabatan itu terjalin sampai di kekekalan kelak. Selamat pagi saudaraku. Selamat berjuang bersama. Tuhan memberkati.